guys, welcome back to Ati Vlog Channel dan selamat datang kembali di Lari Malam Misteri. Dan di episode ketiga ini gue masih bersama dengan Satrio, adik gue sendiri. Jadi ini udah masuk ke episode ketiga. Buat kalian yang belum nonton episode pertama dan episode kedua, bisa klik link yang ada di description atau klik di atas ini. Oke, untuk episode ketiga ini kita akan menceritakan beberapa cerita. Jadi kalau yang kemarin kan di satu komplek aja ya, Betul. di satu komplek, di perumahan juga. Betul. Nah sekarang di sini kita mau tarik ulur nih, tarik mundur ke tahun mundur deh, kayak bukan. Terus kita mau ke tahun 96 dan 97, sekitar tahun segitu, karena ini adalah tahun-tahun awal dimana gue sama adik gue bisa melihat sesuatu yang hal bisa dijelaskan. yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Tapi uniknya, Nah, beberapa cerita yang akan kita ceritakan hari ini dialami juga oleh kakak-kakak kita ya. yang nggak sesensitif kita sih. Betul, karena memang kalau gue sama Rio melihat sesuatu waktu kecil itu udah Biasanya, menjadi ya, sesuatu biasa yang lah ya, biasa, keluarga juga udah paham gitu dah. Ini kakak-kakak gue juga mengalami, kakak-kakak kita, kakak gue, kakak dia juga gitu. Jadi di tahun sekitar 1997, mungkin yang seangkatan dengan kita tahu lah, waktu itu mendekati maghrib atau sekitar jam 6, ada kartun yang ditayangkan di TV dan posisinya gue, Rio, dan Kak Devi sedang nonton TV. Biar kalian punya gambaran, denahnya seperti ini. Jadi di sini kamar, tempat gue, Rio, dan Devi nonton TV. Di sini ada lorong, terus di sini ada kamar mandi. Nah, lorong ini menyambungkan ke kamar sebelahnya lagi. Jadi ada connecting door di sebelah sini. Nah, lagi asik-asiknya kita nonton kartun, tiba-tiba ada suara pintu kebuka. Nah, karena ada suara seperti itu, otomatis kita menoleh ke sumber suara. Gitu. Kita noleh ke sumber suara dan ternyata tiba-tiba muncul sesosok Cewek, tapi cewek kayak Michael Jackson. nggak ngerti tuh. Iya nggak sih? Baju warna Mungkin hitam. kalian kalau dengar cerita ini agak konyol, tapi bener sosoknya kayak Michael Jackson. Ya, kita ngeliatnya sosok kayak cewek, rambutnya dikuncir, dikuncir, terus dia pakai jaket kayak Michael Jackson. Kulit sih ya. Hitam kulit itu kalau yang Bener-bener kayak Michael Jackson gitu. Dia jalan ke kita, mukanya rata, agak rata gitu. mukanya rata. Nggak tahu, yang mukanya nggak bisa dijelasin. Betul. Kayak, tapi ada mulut. Iya, betul karena kenapa kita notice ada mulut, karena ketika kita tatap-tatapan sama dia dan kita berpikir beberapa detik itu siapa dia gitu, karena di rumah itu ada Cuma yang tinggal almarhum dia, bokap, almarhum bokap, nyokap, Kak Gali, Kak Devi, gue, Rio, sama Bo. Itu asisten rumah tangga ya. Betul. Asisten rumah tangga. Sosok ini asing sekali gitu. Kita benar-benar tatap-tatapan beberapa detik sampai akhirnya dia tersenyum, dan senyum itu nggak normal. Jadi senyum teriak akhirnya kan. Iya, mulutnya bisa sampai Panjang. selebar itu. Kita kaget dan dia Mati lampu sambil teriak. matiin lampu, terus ya karena dia ceklek mati lampu padam, dia buka pintu dong, keluar. Dan Kita- lucunya ya, Kita langsung lari keluar itu, memastikan siapa itu. Kita keluar dan di luar itu ada almarhum bokap sama nyokap lagi ngobrol di depan pintu juga. betul. Jadi ya keluar pintu itu ada bokap nyokap langsung di situ gitu. Terus kita langsung, "Pah, Mah, lihat nggak siapa yang barusan keluar?" gitu. Bokap nyokap kaget dong, "Siapa? Nggak ada, ini kalian yang keluar." Gitu. "Enggak, Pak, barusan ada yang keluar." Itu benar-benar kejadian dialami kita bertiga dan itu nggak mungkin hilang dari ingatan kita. Itu baru satu cerita ya Di rumah itu. betul. Jadi ini ya salah satu cerita. Jadi selain itu juga ada Kak Gali. Lu tau nggak nih ceritanya? Jadi Kak Gali kan dia satu-satunya kakak yang tidurnya terpisah, dia punya kamar sendiri gitu kan, karena dia sulung, dia punya kamar sendiri gitu. Sulung itu bukan yang buat itu. Suling bambu. Suling itu bukan yang itu Doraemon. Suling. Galing. Oke, lanjut. Terus jadi si Kak Galing ini tidur sendiri. Nah, dia suatu malam tuh
katanya di jendela kamarnya ada tangan yang hancur gitu kayak tangan monster kayak berusaha masuk gitu. Lu dengar cerita ini nggak? Cerita. Ya kan? Dengar cerita. Tuh dialami sama Kak Gali. Terus ada juga Nih. si Mbok. Yang kita dulu nih, yang hal Oke, paling biasa boleh. kita lihat adalah yang tadi tuh, kamar, lorong, kamar, connecting door. Kita biasanya kan tidur yang di kamar yang kanan nih. Yang kita tempat nonton Nah. kartun. Pasti bukan gue doang ya. Kalau gue sih sering banget ngeliat di kamar sebelah itu ada kaki bokap. Betul, padahal posisinya bokap lagi keluar kota. Lagi keluar kota, Jadi- ataupun lagi nggak di rumah. Betul, jadi posisinya ini kan kamar, lorong, kamar. Nah, di sini tuh pintu, Ada tempat tidur yang pasti- pintunya Nah. kebuka. Nah. Terus di sini ada tempat tidur. Tempat tidur. Nah, kalau ada orang tidur di situ pasti Kakinya kelihatan kelihatan. kakinya. Nah, ini bener-bener kakinya itu kaki bokap dan kita ngelihatnya hal yang sama tapi di waktu-waktu berbeda gitu. Nah. Ketika bokap lagi keluar Keluar kota. kota, selalu pas bokap lagi keluar kota ya. Betul, jadi itu sering banget kejadian kayak gitu. Terus si Embok Si juga, Mbok nih. betul, si Embok pernah ngelihat bokap, almarhum bokap. Waktu itu belum almarhum ya. Jadi almarhum bokap lagi jalan-jalan di halaman belakang. Halamannya cukup luas ya, waktu itu rumahnya sekitar luas itu 1000 meteran gitu. Jadi ada halaman belakang, ada pohon-pohon kelapa. Bokap Lagi jalan-jalan di situ jalan-jalan di belakang. tengah malam. Tapi pas lagi Mbok masuk ke dalam rumah, Memastikan padahal bokap ada di rumah. rumah. Gitu. Terus selain itu juga di belakang ada, entah itu sebutnya apa, office ya, karena settingannya kayak ada meja kerja tapi ada meja tenis juga ya, Betul. tenis meja di situ. Kita lagi main nah ini kita alamin berempat, Kak Gali, Kak Devi, gue sama Rio. Kita lagi asik main di sana, ada yang main kerjaan di meja kerja di sana, terus ada yang lagi main tenis meja gitu. Larian. Betul. Tiba-tiba di luar itu kayak rame gitu karena kita ngerasa di luar itu rame, mau nggak mau kita ngeliat keluar dong, dan bener di situ ada beberapa sosok yang lewat ya. Satu Mbak Kunti, Mbak Kunti lewat, terus ada juga sosok yang lendir kayak nggak usah disebut, bukan lendir. kayak conge sebetulnya ya, Kotoran kuping. kayak kotoran kuping itu, tapi bentuknya kayak Dapat. jalan setinggi manusia, dia berjalan gitu. Dan itu bukan satu orang yang lihat halu gitu nggak ya, ini kita ngeliat semua berempat sampai kita bingung lihat-lihatan gitu. Mereka lewat aja kayak nggak terjadi apa, kayak ya emang mau nunjukin ke kita kalau di situ tuh ada mereka gitu. Terus yang dialamin sama nyokap, bahkan nyokap yang sama sekali nggak Nggak sensitif sensitif. akan hal-hal ini. Jadi di situ kita punya alat olahraga. Jadi bokap sama nyokap lagi nonton TV, tiba-tiba alat olahraga itu goyang. Cek, 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 cek. Tapi si tanya bisa di make sure ke nyokap. Jadi si alat olahraga itu cek, 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 goyang-goyang gitu. Tapi lo inget kan ada alat olahraga kan? Ada. Itu goyang. Gue nggak tahu nih, nyokap nggak Itu tahu. goyang. Dan ya udah bokap sama nyokap ngeliat, terus si bokap bilang ke nyokap nggak usah kasih tahu anak-anak ya, padahal kita sudah sering mengalami hal-hal yang lebih parah dari itu gitu. Nih, lo tau nggak ya, pernah ada kita Mbok sempat ada partnernya ya, Betul, berdua iya. tidur satu kamar, tiba-tiba katanya dengar suara ada krek gitu lah, yang Terus nggak kayak tahu. makan tulang ya. Sehingga tahu Mboknya nggak tahu siapa yang nanya, kowe mangan opo toh gitu Iya, kan? iya. Masih aku tidur, Hmm. pas suara makin kencang, pas dicek keluar, pas lagi dicek keluar, di luar katanya ada itu lagi bongkar sampah makan tulang gitu. Benar-benar. Dan balik lagi dari si Mbok juga pernah tiba-tiba kita lagi tenang-tenangnya suatu malam tidur, tiba-tiba Mbok teriak kenceng banget. Akhirnya kita semua lari ke kamar si Mbok. Lari ke kamar si Mbok, katanya kakinya dililit kobra, lalu dililit ular kobra yang udah sampai gitu. Ya udah, tapi si Mbok teriak, si ular kabur ke arah gudang, karena kamar yang Mbok kan dekat sama ada ruangan setrika, terus ada gudang gitu kan. Ular lari ke kamar ke gudang itu, terus udah secara logika kalau dia di situ dia nggak bakal kemana-mana. Gudang kita bongkar, kita cari semua, bokap cari segala macam, nggak ada si ular itu sama sekali. Tapi gue nggak tahu yang ini mistis atau enggak ya, tapi itu benar-benar kejadian si Mbok kayak begitu. Gitu. Terus kalau gue benar-benar pengalaman terhoror gue adalah rumah itu kan ditutup keliling ya, di pagar, tembok juga kan keliling. Jadi gue tidur waktu itu lagi sama bokap, nyokap lagi keluar ya, sama yang lain lagi nggak di rumah. Gue, ini tempat tidur deh, gue tidur sebelah sini, bokap sebelah sini, dan sebelah gue adalah jendela langsung. Jadi satu momen gue kebangun tengah malam, melek kan, mau ngomong kan refleks diri, dan gue ngeliat sosok nenek-nenek.
sosok nenek-nenek lagi ngeliatin gue senyum. Tapi senyumnya tuh bukan senyum doang, kayak senyum tapi kayak melotot tapi senyum. Nenek-nenek ya. Nenek-nenek hidungnya agak bengkok dikit gitu. Ini gue nggak tau tapi gue sadar berkali-kali itu. Gue bangunin bokap, bangunin, iya, nggak ada kan. Gue nengok lagi tiba-tiba muncul lagi senyumnya makin nantai. Itu sampai 5 kali tuh. Akhirnya gue ngumpet di balik selimut. Itu bener banget sih. Disenyumin nenek-nenek. Ya coba mudaan. Nah, tapi saking seringnya kejadian horor di sana sampai pernah suatu malam, jadi kayak nyokap dengar suara berisik-berisik lah di belakang di area jemur gitu. Tapi sama si bokap ditenangin terus bilang udah nggak apa-apa. Kayak seolah-olah terjadi sesuatu yang horor, terus udahlah kita nggak usah. Udah biasa lah. Udah biasa, udah biarin aja gitu. Ternyata pas paginya ditengokin ke belakang, jemuran hilang semua. Itu jadi itu karena saking seringnya kejadian horor dikira itu kejadian horor, ternyata maling jemuran. Tapi ini ada momen juga nih kita lihat sama-sama. Untuk kejadian ada pohon kelapa di Petiri itu kan kita lihat sama-sama. Oh iya benar. Tapi lu dengar gak sih ada cewek yang teriak itu? Jelas banget Iya kan? Dan itu teriakannya nggak normal, nggak sih, kenceng banget. Jadi yang tadi di awal gue Ada bilang 4 pohon kelapa nih. ada pohon kelapa di belakang ya kan. Salah satunya yang paling kanan ya. Paling kanan. Yang paling kanan itu kesambar petir. Iya, dia panas, dia ada angin, dia ada hujan, Tiba-tiba ada burung gagak ya. Kalau gue ngeliat burung gagak Burung gagak gede banget. Yang ngeliat dia sih burung gagak terbang gede banget bener-bener katanya. dari pohon itu gede, sayapnya gede banget dan itu pas ada suara cewek. Iya benar juga. Kalau suara ceweknya denger kita Nah denger. makanya gue kaget, kok udah ada yang ngeliat burung gagak itu. Tapi itu suara cewek ngepnya bukan cewek ketakutan tuh kayak lebih gimana? Serem banget, suaranya gede banget suara si Kayak cewek itu. Kesakitan ya? Iya benar. Kesakitan. Ya, begitulah. Tapi kita nggak tahu ya ini bukannya kita ngarang karena itu memang real kita Alamin sendiri. kita alami bersama ya. Alami bersama gitu. Dan gue sampai sekarang masih sering ada momen-momen nih kayak ngeliat atau apa. Masih. Jadi- Nah tapi kita simpen ceritanya. Oh, oke. Jangan diceritain di sini semua. Oke. Itu ada episode selanjutnya Oke. gitu. Biar panjang ya. Betul. Jadi kalau kalian mau tahu cerita-cerita horor lainnya, tolong banget please like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kita tetap semangat bikin kontennya. Dan dijamin semua yang kita ceritain di sini adalah Real. cerita nyata. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.